Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah di dalam Al-Quran yang berisi konsep ketuhanan dan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan. Surah Al-Ikhlas termasuk di antara surah-surah pendek dalam Al-Quran. Meskipun surah ini pendek, tetapi memiliki kedudukan tinggi dibanding dengan surah lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dijauhkan pula dari fitnah kubur. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 5 ayat yang makna terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah: katakanlah, akuilah bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Berikut adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas yang wajib setiap muslim ketahui. Pertama, mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dari Al-Baihaqi, dari Imam Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah SAW bersama dengan 70.000 malaikat lain. Mereka memberikan doa sholawat untuk jenazah Muawiyah. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril menjawab, "Dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat sering membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, duduk, berbaring, dan berjalan." 2. Mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "Ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit, Arsy ditegakkan atas 360 sudut. Jarak dari sudut satu ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu adalah dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, "Ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surah Al-Ikhlas kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan." Dan para sahabat pun dibuat kagum dan tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, "Herankah kalian, wahai sahabat-sahabatku?" "Ya, benar, kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad tertulis di sayap Jibril." 3. Hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan juga kerabatnya akan diberkahi. Dan siapa yang membacanya 12 kali, maka ia akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda." 4. Mendapatkan istana di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan Allah untuknya satu istana di surga. 20 kali 2 istana di surga. 30 kali 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga." Rasulullah menjawab, "Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu." Maksudnya, berapapun jumlah istana, itu merupakan hal yang mudah bagi Allah. 5. Diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun." 6. Terhindar dari fitnah kubur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya." Dalam hadis lain dikatakan, akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melewati titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. 7. Bisa melunasi hutang. Pada suatu hari, Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan mengusung jenazah untuk disolatkan. Para sahabat mempersilakan Nabi untuk menjadi imam mensolatkannya. Nabi bertanya, "Apakah mayat ini meninggalkan hutang?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham." Nabi bersabda, "Saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang. Maka kalian solatkanlah dia." Pada saat itu juga datang malaikat Jibril seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu, dan Allah berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu, dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah sholat untuknya, karena ia sudah diampuni. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni pula oleh Allah dosa-dosanya." Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Dari mana dia memperoleh kehormatan itu?" Jibril menjawab, "Dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali surah Al-Ikhlas, dan yang di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya." 8. Membuka pintu rezeki dari segala arah. Ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwa ia telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan supaya setiap orang tersebut mau masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, ucapkan salam kepada Muhammad Rasulullah. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Orang itu kemudian istiqomah mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. 9. Terhindar dari segala godaan setan. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat." 10. Penyembuh rasa sakit dalam tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa sakit pada bagian badan beliau, selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan.
kemudian mengusapkannya pada bagian tubuhnya yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. 11. Diselamatkan dari orang-orang jahat dan aniaya. Ucapkanlah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. 12. Tercapai segala yang diinginkan dan terhindar dari segala mara bahaya. Bacalah sebanyak 1000 kali. Waktunya antara sholat maghrib dan sholat isya. Apabila telah selesai, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh agar supaya apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.